Shalom, puji Tuhan. Bertemu lagi dengan kami pada renungan online, ibadah online. Pada hari ini kita akan mengambil sebuah tema kelanjutan dari khotbah di bukit bagian ketiga. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk semua yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Biarlah semua yang boleh kami dengar, semua yang boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, boleh mengubahkan pikiran kami, boleh menuntun kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu itu ada di dalam kami, maka kehidupan kami akan baik adanya. Biarlah beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal buat setiap daripada kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari khotbah di bukit ya. Kita akan membahas bagian yang ketiga, tapi sebelumnya saya ajak untuk bersama kita membaca mulai dari Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita akan masuk di ayat kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, memiliki bumi itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh setiap daripada saudara dan saya. Karena kami percaya ketika firman Tuhan mengatakan kita memiliki bumi, maka kehidupan kita akan sangat baik di bumi. Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Di sini kita melihat ketika orang yang lemah lembut, berbahagialah, bahasa Inggrisnya blessed be ya, diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, pertanyaannya, lemah lembut itu seperti apa, saudaraku? Mungkin kalau secara sifat manusia pada umumnya kita akan melihat bahwa lemah lembut itu lebih ke arah feminin. Tapi kita melihat di penjelasan di Alkitab yang dikatakan lemah lembut, bahasa Inggrisnya adalah meek, bahasa Yunaninya adalah praus. Itu kita akan mengulas secara detail ya. Itu adalah sesuatu yang bukan secara feminin kita lemah lembut, lemah gemulai, tetapi lebih berarti seperti kuda yang punya kekuatan, tapi kuda yang terlatih, sehingga kekuatan itu ada di dalam kontrol. Jadi tidak sembarangan, bukan kuda liar ataupun bukan kuda yang lemah gemulai, tapi kuda yang punya kekuatan, punya power, tapi terkontrol. Kuda yang terlatih, yang gampang ditunggangi dan bisa menerima beban. Tidak lagi meronta-ronta atau kabur dengan liar ya. Gambarannya seekor kuda yang kuat tapi terlatih dan mudah diarahkan. Itu adalah gambaran dari lemah lembut. Jadi ketika kita dikatakan punya kelemah lembutan atau meek di dalam Alkitab atau praus dalam bahasa Yunaninya, itu berarti kita punya kekuatan, tapi kekuatan itu kekuatan yang terkontrol. Bahasa Inggrisnya harness strength ya, dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah
emosi dan gampang marah, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang kurang bijaksana. Tetapi orang yang selalu mau tunduk taat kepada tuntunan pimpinan Roh Kudus, kita katakan teachable, orang yang mau membuka hatinya untuk bisa belajar, mendengar orang lain ya, mendapatkan sesuatu dari orang lain, khususnya lebih mendengar kepada pimpinan Roh Kudus ya. Sehingga orang yang seperti ini dikatakan orang yang memiliki bumi. Ada dua contoh di Alkitab yang sangat jelas sekali Alkitab menulis. Salah satunya adalah Musa. Musa dikatakan adalah orang yang paling lemah lembut, yang sangat lembut ya. Di Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ya. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, meek itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Musa adalah orang yang sangat rendah hati ya. Dikatakan lembah lembut, meek itu adalah rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Itu adalah diambil dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kita kalau ambil terjemahan dari American Standard Version, ASV, dikatakan begini, now the man Moses was very meek, lemah lembut, penurut, sabar, above all the men that were upon the face of the earth. Jadi lemah lembut di sini adalah juga penurut dan sabar. Kalau kita ambil dari King James Version, terjemahnya dikatakan meek atau lemah lembut itu adalah penurut dan sabar, sama seperti ASV ya. Musa adalah seorang yang lemah lembut, penurut dan sabar. Kita kalau ambil dari New English Translation, dikatakan humble atau sederhana dan rendah hati. Jadi meek atau praus itu artinya humble, sederhana dan rendah hati. Kalau kita pakai NIV, New International Version, terjemahnya dikatakan humble, sederhana dan rendah hati. Jadi kata lemah lembut dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa berarti pula rendah hati, penurut, sabar, dan sederhana. Dan semua itu adalah karakter daripada diri Musa itu sendiri. Namun karakter itu tidak menunjukkan bahwa Musa adalah seorang yang lemah. Jadi seorang yang lemah saya percaya tidak akan bisa mewarisi bumi ya. Tetapi hanya orang yang dikatakan meek, lemah lembut dalam arti Alkitab praus, yang mana dikatakan rendah hati, penurut, sabar dan sederhana, bahkan punya kekuatan ya, the harness strength, kekuatan yang terkontrol, tidak gampang terprovokasi. Kita tahu ketika di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 kita tahu di mana Musa pada waktu itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia memimpin menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, negeri perjanjian. Di tengah perjalanan Musa yang adalah orang suku Lewi, yang semestinya tidak boleh menikah dengan orang di luar suku Lewi atau orang di luar suku Yahudi, tetapi dia mengambil seorang istri, wanita Kus, atau kalau kita hari-hari katakan Kusi, itu adalah Ethiopian. Jadi seorang wanita yang di luar suku Israel, bahkan sangat beda sekali ya secara ras. Suku Kusi adalah dari ras Ethiopia. Jadi itu sesuatu yang melanggar hukum bagi seorang suku Lewi. Tetapi ketika Musa melakukan pelanggaran hukum dan kakak-kakaknya Musa, Miriam dan Harun sangat marah kepada Musa. Mereka mengata-ngatain Musa, dikatakan mereka mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak baik. Dan apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Bahkan Miriam dikutuk sehingga menderita kusta. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Meskipun Musa dimaki-maki, dikata-katain oleh Miriam kakaknya, tetapi dia tetap minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni Miriam, supaya Tuhan mengampuni dan menyembuhkan penyakit kusta Miriam. Itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang sangat lemah lembut, meek, orang yang bisa menguasai diri, orang yang punya
satu compassion atau belas kasihan terhadap sesama. Meskipun kakak perempuannya berusaha menjatuhkan dia di depan bangsa Israel, memaki-maki dia sebagai seorang pemimpin yang melakukan kesalahan, tetapi dia tetap memaafkan, bahkan dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni Miriam. Karena kalau dia tidak minta kepada Tuhan untuk mengampuni Miriam, maka Miriam tidak akan disembuhkan dari kustanya. Dan Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut, di mana ketika di Keluaran 32 ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Karena pada waktu itu bangsa Israel berkhianat, mereka menyembah berhala, mereka membuat patung lembu emas, dan mereka menyakiti hati Tuhan." Ketika itu Musa lagi dipanggil oleh Tuhan untuk diberikan 10 perintah Allah dari 2 loh batu. Dan karena Musa pergi melebihi batas waktu yang yang mereka merasa nyaman, sehingga mereka akhirnya membuat berhala dari perhiasan yang mereka kumpulkan, yaitu patung lembu emas, dan mereka menyembah patung lembu emas. Jadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan dia melihat itu, dia sangat marah. Bahkan dia melempar dua loh batu itu sampai pecah. Dan Tuhan di dalam amarahnya, dia juga mau memusnahkan semua bangsa Israel. Bahkan dia berkata kepada Musa, "Biarlah semuanya mati, hanya Musa dan keturunannya yang akan dipakai Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian." Tetapi Musa dengan belas kasihannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia bahkan mengatakan, "Tuhan, kalau Engkau hanya mau membawa bangsamu keluar dari tanah Mesir untuk dibunuh di tengah padang gurun, itu nanti akan memalukan bagi nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan, ampunilah mereka." Dan oleh karena kelemah lembutan daripada Musa, maka Tuhan Allah mengampuni bangsa Israel. Itu adalah suatu sikap hati meek, lemah lembut dikatakan. Maka orang yang berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, lemah lembut, humble, rendah hati. Di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, "But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace." Jadi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, mewarisi bumi, dan mereka menikmati kelimpahan di dalam damai sejahtera. Juga dikatakan bahwa meek adalah orang yang low profile, saudaraku. Orang yang tidak, kalau bahasa Inggrisnya ngomong, tidak pola-pola ya, yang sederhana, yang tidak kepingin menonjolkan dirinya sendiri, sehingga orang yang tidak gampang terprovokasi oleh keadaan. Juga orang yang punya compassion atau belas kasihan terhadap sesama. Orang yang punya control strength, harness strength, kuat tapi tidak sembrono, tidak dipakai semena-mena. Di Mazmur 37 ayat 9 dikatakan, "Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang lemah lembut, saudaraku. Jadi tidak gegabah melakukan segala sesuatunya karena dirinya sendiri atau karena orang lain, tapi orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 34 dikatakan, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan." Jadi salah satu dari karakter orang yang meek atau lemah lembut itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita semua tahu bahwa selain Musa ada lagi satu tokoh di Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Dia sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang lemah lembut. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Di Yohanes 2 ayat 13 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait sucinya didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini kita melihat pertama kalinya
Tuhan Yesus marah besar. Dan mungkin juga satu-satunya yang menunjukkan Tuhan Yesus marah besar. Saya juga sedikit agak kaget ya. Kok Tuhan bisa marah sekali? Dulu saya tidak mengerti. Tapi terakhir saya mengerti kenapa. Dikatakan begini, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi mereka berjualan. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Jadi Tuhan Yesus marah luar biasa. Dia membuat cambuk, bahkan hancurkan semua dagangan orang-orang itu. Ini sesuatu yang kalau kita sebetulnya dikatakan bahwa Yesus telah lemah lembut, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Orang lemah lembut kok bisa marah seperti ini? Ada apa gerangan, kan begitu ya? Dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi Tuhan Yesus marah sekali. Itu bukan tanpa sebab, saudaraku. Tapi karena sebetulnya bait Allah itu dipakai oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa di pelataran ya. Bangsa-bangsa bukan Israel, mereka bisa datang membawa persembahan mereka untuk menyembah Allah Israel. Syaratnya untuk orang bisa menyembah, minta ampun, minta pengampunan dosa itu dengan membawa kurban sembelian, saudara. Dan biasanya mereka membawa jauh-jauh dari tempat asal mereka. Pada hari Sabat mereka masuk ke bait Allah, masuk di pelataran, karena bangsa non-Yahudi tidak boleh masuk sampai ke dalam ruang kudus, hanya diperbolehkan sampai di pelataran. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mereka membawa kambing domba itu dan menunjukkan kepada imam, agar supaya imam-imam itu boleh memeriksa kalau ternaknya itu tidak cacat, maka ternaknya itu layak untuk dijadikan kurban sembelian. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka itu membuatnya menjadi sebuah bisnis ya, di mana mereka selalu mengatakan bahwa kambing atau domba yang dibawa dari luar itu adalah kambing domba yang cacat, sehingga mau tidak mau mereka harus menjual kepada orang yang mau menerima kurban itu sebagai kurban sembelian. Dan mereka biasanya menjual dengan harga murah sekali, dan ketika mereka mau membeli lagi, karena mereka tidak memiliki mata uang lokal, maka mereka membeli kepada penukar uang. Jadi seperti money changer ya. Mereka menukar, dan orang-orang Yahudi itu berusaha untuk mengambil keuntungan yang luar biasa. Jadi kurban sembelian yang mereka bawa itu dianggap barang cacat, dibeli murah-murah, lalu dijual kembali kepada mereka, di mana mereka harus membeli dengan mata uang setempat, sehingga mereka harus menukar uang mereka dengan orang-orang yang seperti money changer berjualan di pelataran bait Allah. Sehingga orang yang mau istilahnya beribadah ya, orang yang mau datang ke bait Allah untuk membawa korban sembelian itu mengalami kesulitan. Jadi mereka menghalangi bangsa-bangsa untuk datang menyembah kepada Allah Israel, dan Tuhan Yesus marah sekali oleh karena itu. Dan itulah satu-satunya di Alkitab bahwa Tuhan Yesus betul-betul marah. Bukan hanya sekedar ngomong dengan nada tinggi, tapi betul-betul marah. Karena apa? Karena ketika dia melihat bahwa sebetulnya orang-orang itu rindu untuk bisa beribadah kepada Allah Israel, rindu untuk bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Allah Israel, tetapi malahan bangsa Yahudi sendiri yang menghalangi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu dikatakan bahwa compassion itu merupakan belas kasihan, itu merupakan salah satu dari sifat daripada orang-orang yang meek atau lemah lembut. Lalu di Galatia 5:22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tahu bahwa kelemah lembutan itu adalah salah satu buah roh. Dan buah roh itu
bukan karakter, saudaraku. Kalau karakter itu dimiliki oleh siapapun itu. Misalnya saya dikatakan lemah lembut, berarti saya memiliki karakter lemah lembut itu. Tetapi di sini itu bukan karakter, tetapi itu adalah buah roh. Buah roh itu adalah hasil daripada kita ketika kita melekat kepada pokok anggur, ketika kita bergaul intim melekat kepada Yesus, maka dengan kita melekat dan intim kepada Tuhan, maka kita akan berbuah. Buah roh salah satunya adalah lemah lembut. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan karakter yang lemah lembut? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dikatakan humble atau rendah hati, low profile, sederhana, compassionate, punya compassion ya, belas kasihan terhadap orang lain, seperti Musa menunjukkan belas kasihannya kepada saudara sendiri yang telah memaki-maki dia, kepada bangsa Israel yang telah berkhianat kepada Tuhan. Dia minta kepada Allah Israel untuk mengampuni bangsa Israel. Bagaimana sikap hati yang selalu menanti-nantikan Tuhan dan tidak gegabah ya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kita akan bisa mendapatkan semua itu ketika kita melekat pada Tuhan. Kita semua tahu Musa, bagaimana Musa bisa mendapatkan sifat lemah lembut itu karena Musa sering sekali ketemu Tuhan muka tatap muka, saudaraku. Bahkan dikatakan ketika Musa habis keluar dari ketemu Tuhan, dia keluar dari kemah pertemuan, mukanya bercahaya, bahkan dia menutupinya dengan tudung. Karena apa? Karena cahayanya begitu luar biasa, sehingga membuat dia seakan-akan menjadi sangat-sangat berkemilau ya. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita intim kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berbuah roh, yaitu lemah lembut, rendah hati, low profile, sederhana, compassion, punya belas kasihan, tidak gegabah, control strength, kekuatan yang terkendali, dan selalu menanti-nantikan Tuhan dengan melekat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang demikian atau lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kami mengerti, tapi supaya kami boleh memiliki lemah lembut itu sebagai buah roh. Di mana kami, seperti janji firman-Mu, ketika kami memiliki kelemah lembutan, seperti yang Musa miliki, karena Musa bergaul intim dengan Tuhan, maka Engkau akan membuat kami berbuah, bahkan Engkau akan membuat kami memiliki bumi. Terima kasih Tuhan akan janji-Mu, terima kasih akan berkat firman-Mu, supaya berkat itu melimpah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.